إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من نروه بسره وسره في خلقه فاطمع من عيون الناظرين وقلوب الحاسدين وفزت روحا في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين سلامة الدنيا والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم ورغبة في الجسد والموت ورحمة عند الموت ومغفرة الموت. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. 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 اللهم اغفر له وارحمه وعافيه. اللهم لا تحرمنا أجره وما تفتنا بده ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا السلام عليك يا عبد السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. إكرام. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. آمين يا مجيب السائلين. اللهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها وآخر دعواهم أن الحمد لله. صلى الله
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbana ajirna minan nar. Rabbana ajirna minan nar. Rabbana ajirna wa liwalidayna minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berdiri di kandang 12. Di sinilah tempat Sultan Aceh pertama mendirikan kerajaan Aceh Darussalam ketika tahun 1511 Malaka dikuasai Portugis. Di Aceh Sultan Ali Muhammad Shah dilantik menjadi sultan. Beliaulah yang pertama kali melawan Portugis dan beliau juga pendiri pertama kerajaan Aceh Darussalam, juga yang menyatukan seluruh Aceh, Pasai, Pidir atau segala Jempa, Trumon, Barus hingga Air Bangis, kemudian Pariaman adalah beliau. Tapi kekuasaan masa beliau hingga beliau wafat adalah sekitar Barus. Nah, inilah makam Sultan Ali Muhammad Shah, dan yang ini Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Kahar, anaknya. Anak beliau Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Kahar ini memerintah 1539 hingga 1572. Beliaulah yang mengirim utusan ke Istanbul. Ketika utusan dari Istanbul tiba karena waktu itu Sultan Sultan Sulaiman sudah meninggal, digantikan oleh Sultan Selim. Kemudian utusan menunggu 2 tahun. Hussein Effendi kemudian oleh Sultan Selim diberikan bantuan dan melalui Sinan Pasha untuk menyerang Portugis di Malaka. Namun berhubung karena keadaan pemberontakan Yaman, pasukan tidak jadi datang. Adapun 300 orang pasukan itu berdiam di Bitai. Nah, dari situlah mulai ada teknologi meriam Turki, pedang-pedang Turki yang berkembang. Seperti kita lihat itu ada pedang onjok yang gagangnya agak berbeda dengan pedang tepang jengki atau pedang tepang benteng atau geliwang. Itu adalah model produk dari Turki. Jadi ilmu di Turki masa itu terkenal dengan namanya baja Damaskus. Baja Damaskus itu sudah dapat di Syam. Jadi ahli-ahli besi itu memiliki kemampuan membuat besi melila, yaitu baja pemotong besi, ya. Nah, dari itulah mulai tercipta kemudian meriam-meriam penghancur Baluska untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Juga tercipta senjata-senjata kuat. Nah, sejak itu Aceh mulai menyerang Portugis. Posisi yang pertama dulu Aceh sering diserang Portugis, posisi berbalik ketika bantuan dari Turki sudah datang, Aceh mulai aktif menyerang dan Portugis dalam posisi bertahan. Nah, Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Kahar ini punya 2 anak. Yang pertama itu yang sebelah nisan itu, yang tinggi itu, yang sebelah sana, yang itu namanya Sultan Ali Riyad Shah. Sultan Ali Riyad Shah itu memerintah 1572 hingga 1579. Beliau juga aktif menyerang Malaka, malah dalam awal tahun baru mengirim bingkisan berupa tembakan meriam beruntun kepada Malaka sehingga orang Portugis ketakutan. Maka Sultan Ali Riyad Shah ini terkenal dia sebagai sultan yang besar, alim. Masa beliau datang Syekh Muhammad Al-Azhari dari Mesir mengajarkan ilmu makulat atau ilmu tasawuf tingkat tinggi. Nah, anak Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Kahar ini satu lagi bernama Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil mempunyai anak bernama Mansur. Mansur itu Laksamana Mansur mempunyai anak bernama Perkasa Alam atau yang lebih dikenal dengan Sultan Iskandar Muda. Jadi boleh dikatakan nisan inilah awal kebangkitan Aceh Darussalam. Kalau memang dikatakan diambil sejarah Aceh dari 1511 masa kedatangan Portugis, di sinilah diambil Sultan Ali Muhammad Shah. Namun kalau diambil sejarah Aceh dari awal mula sebelum penyatuan seluruh Aceh,
itu di Kampung Pandai 1205. Jadi umumnya para ahli mengambil 15/11 sebab masa itu Aceh sudah menjadi sebuah imperium besar karena menyatukan Pasir, Pidir, Linga, Daya, Trumon, Barus, Air Bangis, semua itu di bawah Aceh. Ketika Sultan Ali Diri Aisyah Al-Qara ini memerintah 1539 hingga 1572, beliau merebut Pariaman dan Gunung Salida. Di situ terkenal dengan ladanya yang besar-besar. Jadi Sultan, setiap orang Portugis, siapapun yang datang ke Aceh wajib menemui Sultan untuk membeli lada di negeri Tiku dan Pariaman. Demikianlah penjelasan saya, dan ini kita bisa melihat betapa besar jasa beliau mengundang Turki, mengundang segala macam untuk jihad. Semoga peran dan jasa beliau dapat ditiru oleh generasi muda. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Rasul, kepada hamba-hamba Allah, kepada seluruh masyarakat Aceh, bangsa Aceh, bangsa Indonesia. Ini adalah situs sejarah peninggalan cagar budaya Aceh berupa makam raja-raja Aceh. Saat ini kami berada di Kandang 12, makam Sultan Bangsa. Kita melihat bahwasanya situs cagar budaya ini begitu indah, begitu bagus, begitu terpelihara. Dan kita mengharapkan seluruh rakyat Aceh, seluruh bangsa Aceh merupakan suatu kewajiban untuk menjaga, melestarikan dan memelihara. Dan kita harap kepada pihak eksekutif pemerintah Aceh, terutama dinas-dinas terkait, agar dapat memelihara dan melestarikan ini dengan berbagai cara. Apakah itu dengan cara keikhlasan, apakah itu dengan cara menganggarkan dana dan sebagainya, demi terpeliharanya satu situs sejarah. Karena sejarah itu terus berlalu, masa lalu tidak akan terulang lagi ke masa depan. Peninggalan masa lalu sangat mahal harganya. Pantas kita sebagai rakyat Aceh bersyukur bahkan ada peninggalan sejarah dan situs. Untuk itu kita jangan main-main. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kewajiban, bukan merupakan suatu kewajiban satu orang, satu kelompok, tetapi ini kewajiban kita bersama. Kami RKBA dan Pusaba Aceh merupakan ujung tombak terdepan. Barang siapa yang merusak cagar budaya Aceh, kami akan meluruskan dengan cara-cara kami sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Jamaluddin. Saya lagi berada di Kandang 12. Bahwasanya setelah saya memantau dan melihat selama ini pemerintah begitu kurang melihat tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Komplek Makam 12. Saya ingin menyarankan kepada pemerintah Aceh atau BPJB bahwasanya sedikit tidaknya harus ada tentang pembebasan lahan tempat dibuatnya jambu peniup bagi-bagi yang mau ziarah ke makam Kandang 12. Dan setelah itu kita melihat tempat-tempat tong sampah itu betul-betul harus betul-betul dijauhkan dari makam, karena itu sangat-sangat merusak tentang makam raja ini. Saya rasa coba kandang-kandang, kalau memang ada kandang ayam, tolong disingkirkan dari makam. Ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Usman, Ketua Pusaba. Jadi dalam hal ini saya berkunjung ke Kandang 12 itu yang sekarang kondisinya bisa kita bilang hampir hancur. Nah, itu akibat kemarin ada beberapa, kata BPJB itu katanya kecelakaan, tapi bagi saya itu adalah kesengajaan. Nah, bisa kita lihat di makam-makam ini banyak cat-cat tumpah. Nah, yang saya rasa mereka kurang bertanggung jawab, di mana cat-cat itu bolehlah dibilang tumpah, tapi kan tumpah itu
katanya mau bertanggung jawab. Tapi hari ini kita bisa lihat tanggung jawabnya, saya lihat masih saya rasa masih tidak tanggung jawab. Itu berupa cat-cat yang sudah belepotan kemana-mana. Ini catnya sudah dilumurkan ke tempat-tempat yang lain. Setelah itu mereka membersihkan itu dengan cara bahasa Aceh itu mencane atau amplas. Jadi banyak yang sudah malah menjadi rusak. Nah, kami berharap ayolah ini serius mengurus hal ini. Saya harap BPJB ke depan lebih bagus, dan ini tolong ini segera diselesaikan. Yang kemarin katanya cat-cat itu dibersihkan. Jadi hari ini saya minta untuk dibersihkan. Oke, mungkin azan pun sudah tiba, kita sudahi dulu. Jadi saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.